Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Jadi kali ini kita pada pertemuan berikutnya, pertemuan kedua, mengenai mata kuliah arsitektur perangkat lunak. Nah, pada mata kuliah arsitektur perangkat lunak ini, kita sekarang pada tahap gimana menyederhanakan suatu kode supaya nanti di masa depan kode ini bisa mudah dan terbaca. Jadi arsitektur perangkat lunak ini di setting sedemikian rupa supaya lebih sederhana dan meminimalisir masalah-masalah yang akan muncul di kemudian hari. Baik, kita akan mulai perkuliahannya. Oke, baiklah. Sekarang kita masuk pada perkuliahannya, ya, pada pertemuan kedua, yaitu mengenai blueprint dari perangkat lunak. Jadi merancang sistem yang kokoh, ya, yang stabil, kemudian yang stabil, kemudian adaptif, ya, jadi bisa cepat bila ada perubahan itu bisa meminimalisir dari perubahan-perubahan yang sifatnya kompleks, yang sifatnya makro, jadi hanya perubahan secara mikro, gitu. Dan kemudian terbaca, jadi kodenya terbaca. Baik. Hari ini nanti kita akan belajar mengenai separation of concern, ya ini. Kemudian cohesion itu apa, masalah yang terjadi, cohesion dan coupling, dan kemudian solid. Oke. Jadi pada fakta yang terjadi, gitu ya. Jadi dalam pembuatan perangkat lunak itu akan membutuhkan biaya programmer, gitu ya. Jadi kalau programmer itu bekerjanya lama, otomatis biaya akan membengkak. Jadi kalau programnya bekerja dengan cepat, maka lebih efisien, gitu ya. Jadi pekerjaan bisa dikerjakan dengan cepat, kemudian bisa mengerjakan proyek yang lain, gitu ya. Sehingga dengan sedikit programmer, tapi outputnya lebih banyak. Nah, kalau programnya itu katakanlah yang sebelah kanan, ya ini ya, yang sebelah sini, ini menandakan bahwa kode itu serabutan. Ya, jadi kalau kode serabutan itu akan menyulitkan di masa depan. Sekarang sih enggak, gitu ya. Kita bikin asal jadi dan cepat selesai. Tapi di masa depan ketika ada perubahan, maka akan semakin sulit. Dan yang bagus itu yang kanan, yang kiri. Memang kita nggak bisa menghindari kesalahan-kesalahan, tetapi kesalahan itu dapat diminimalisir. Ya. Nah, itu ya. Jadi kecepatan dalam pengembangan lunak itu bisa dicapai dengan menjaga arsitektur yang clean, yang bersih, yang sederhana. Meskipun besar, tapi tetap menjadi sederhana. Oke, nah berikutnya kita akan mempelajari 3 pilar dalam arsitektur perangkat lunak yang bagus, ya, yang terbaik. Ini berdasarkan dari hasil dari penelitian, itu akhirnya dibuat kesimpulan bahwa pada era ini itu ada 3 pilar arsitektur yang bersih. Yang pertama adalah integritas struktural, gitu ya. Jadi sistem dan modulnya ini sudah benar, gitu ya. Jadi nanti kita akan belajar mengenai separation of concern. Jadi ya harus dipisah, gitu. Jadi apa yang menjadi fokus pada suatu pekerjaan harus dipisah, gitu. Kemudian menghindari coupling, ya. Couple masih ada, couple itu pasangan namanya, couple, ya, couple pasangan. Jadi menghindari pasangan. Jadi sesuatu yang berpasangan terlalu ketat itu akan menyebabkan kemandiriannya itu menjadi sulit. Satu diperbaiki itu akan berimbas pada yang lain. Jadi kalau kode ketat couple-nya, jadi kode-kode sekarang mengarah pada namanya decouple, ya, mendecouple, jadi pemisahan dari couple, pemasangan. Nah, tapi kalau mbak-mbaknya ini sudah pacaran dan mau menikah, gitu ya, ya itu beda, gitu ya. Jadi harus berpasangan. Tapi kalau untuk karena nanti Anda selamanya terikat, kalau kode kan tidak. Dia terikat di banyak hal, gitu ya. Masa kamu laki-laki perempuan terikat di banyak? Wah, ini kan jadi kacau nanti, ya. Anaknya nggak jelas, gitu ya. Jadi kita menganut sistem budaya timur, ya. Jadi couple. Tapi pada sisi coding yang semakin kompleks itu harus melakukan decouple, kebalikannya. Dan kemudian cohesion. Cohesion itu apa? Cohesion itu dalam satu modul itu harus seragam. Satu kelas itu harus seragam metode dan fungsinya. Kemudian kita akan belajar mengenai prinsip SOLID, ya, solid SOLID, ya. Ini.
Kemudian yang terakhir adalah konsep kesederhanaan dan praktisme. Itu nanti kita akan belajar mengenai dry is, yakni jadi dry itu singkatan dari don't repeat yourself ya. Jadi jangan sampai mengulangi sesuatu yang sudah kamu buat. Jadi ngapain kamu bikin lagi padahal kamu sudah pernah buat gitu ya. Nah, jadi ya harus dipakai ulang. Cuman pemakaian ulang itu akan berisiko pada kopling itu gitu ya. Pemakaian ulang akan berisiko pada kopling. Ini juga berbahaya. Jadi makanya konsep ini nanti ada namanya ya ada kompromi gitu ya. Ya, jadi ada apa? Kompromi. Jadi ada bargaining ya. Jadi nggak bisa semuanya bisa pas. Kemudian keep ya, keep it simple gitu ya. Nah, jadi maksudnya itu bahasa dari Arab ya. Jadi kita memang dari timur. Jadi mohon maaf ini memang sudah istilahnya begitu, sudah jadi terminologi baku. Jadi keep it simple. Jadi tetap harus menjadi simple. Oke. Kemudian yakni Yuan Bonen ini. Jadi apa yang akan dibutuhkan, yang memang tidak dibutuhkan di masa depan, sebaiknya nggak usah. Gitu ya. Pak, nanti rencananya begini, dibutuhkan nggak sekarang? Tidak, nggak usah. Gitu. Jadi keep it simple. Kemudian don't repeat ya yourself. Kalau misalkan nanti dibuat ya nanti aja. Nah, gitu. Jadi, sekarang kita akan belajar mengenai pilar yang pertama yaitu SOC, Separation of Concern. Ya, jadi memisahkan konstruksi dari penggunaan. Jadi pada separation of concern, ya. Jadi pemisahan konstruksi, konstruk. Jadi konstruksi ini bukan konstruksi seperti bangunan, bukan. Maksudnya konstruksi ini adalah konstruk, ya. Jadi ketika program itu dijalankan, bukan di develop ya, bukan dijalankan, dia pertama kali akan menjalankan namanya konstruksi atau konstruk. Itu akan dijalankan pertama kali startup. Jadi ketika komputer ibaratnya diklik, dinyalakan ya, di booting itu dia sedang proses menyala. Nah, program itu juga sama, sedang proses menyala, gitu. sedang running. Kamu klik, double klik, dia akan running ya. Nah, running pertama kali itulah disebut sebagai namanya konstruk atau start. Nah, jadi dia masih fase startup. Jadi inisiasi objek dan rangkaian dependensi ini harus kamu pisahkan. Jadi konstruk dan penggunaan. Jadi pada saat runtime ya sudah ini beda. Jadi harus kamu bedakan. Jadi inisiasi objek, jadi kode-kode untuk melakukan ini harus kamu pisahkan. Jadi logika bisnisnya harus dipisahkan. Ya. Jadi SOC, Separation of Concern. Nah ini. Kemudian berikutnya, ini adalah dari masih pada pilihan yang pertama, gitu ya. Separation of concern, kemudian couple dan cohesion. Nah, dari separation of concern itu kita akan membuat matrik namanya couple and cohesion. Jadi couple itu adalah pemasangan yang ketat. Pemasangan yang ketat pada kode program. Jadi kalau kita bikin kode program, ya, karena program itu dipakai yang lain, gitu. Jadi ada satu kode A, ya metode A dipakai di metode di kelas yang lain dan sebaliknya. Jadi kalau saling memakai satu sama lain maka akan terjadi namanya couple atau pemasangan. Nah, pemasangan ini juga beresiko, gitu ya, beresiko. Nah, yang paling bagus itu yang zona yang hijau. Couple-nya rendah, kemudian cohesion-nya tinggi. Cohesion itu apa? Cohesion itu terjadi mana yang cohesion tinggi ini ya, yang cohesion. Jadi fungsi yang terpusat dengan baik, ya, tapi saling menyandera. Jadi saling bergantung satu sama lain. Jadi kalau yang sisi cohesion ya ini ya. Jadi fungsi terpusat dengan baik. Jadi abaikan yang ini. Tapi kalau kita buka, nah ini terjadi namanya couple-nya tinggi. Ini juga kurang begitu ideal. Ya, tapi bukan parah gitu ya. Nah, yang bahaya ini nih, sudah cohesion-nya rendah, couple-nya tinggi, itu berbahaya gitu ya. Nah, yang ideal bagaimana? Yang ini, jadi modulnya mandiri, jadi sudah independen, couple-nya rendah, jadi modulnya sudah mandiri. Kemudian setiap kelas memiliki satu fokus dan komunikasi lewat antarmuka. Jadi kalau sudah satu kelas memiliki satu fokus, maka sudah mulai berjalan namanya SOC atau Separation of Concern. Jadi sudah terpisah, gitu ya. Nah ini, oke. Ada yang mau tanyakan? Ya silakan, mau tanyakan? Ya. Tanya Bapak, jika perangkat lunak yang dibuat itu menggunakan skala sederhana atau kecil, bukankah hal itu menjadi lebih kompleks jika dipecah menggunakan prinsip SOC? Ya, ya.
separation of concern ya Mbak ya, berarti ya. Oke. Ini ada pertanyaan yang bagus, bagaimana kalau seandainya programnya itu kecil, masih sederhana, tetapi kita menggunakan konsep ini, arsitektur yang ringkas seperti ini. Jadi menggunakan konsep separation of concern. Memang di dunia ini itu tidak ada yang bisa memastikan bahwa produk itu 100% atau penelitian seorang peneliti gitu ya. Saya sebagai dosen, Anda pun nanti setelah juga bisa menjadi dosen dan juga bisa menjadi peneliti, bahwa produk Anda itu pasti unggul 100% itu tidak. Jadi nggak ada yang bisa menjamin itu, karena ilmu itu akan terus tumbuh dan berkembang. Nah, bagaimana kalau seandainya aplikasinya itu kecil, sederhana, apakah masih kita relevankah menggunakan separation of concern? Nah, ini pertanyaan bagus. Kalau aplikasinya rendah, kita tidak perlu menggunakan prinsip separation of concern, nggak apa-apa, gitu ya. Karena kalau justru kita menggunakan pemisahan modul dengan lebih spesifik, ya, maka itu akan memperlama program kita, gitu ya. Bikin kalkulator atau mungkin bikin project sederhana. Pak, saya di tetangga saya itu ada dokter praktek ingin dicatatkan. Kalau hanya untuk dokter praktek dan pencatatan, ya pakai program yang natif biasa nggak apa-apa, gitu ya, sederhana. Jadi programnya sederhana. Jadi kalau pakai program biasa, gitu ya. Nah, permasalahannya itu kan kalau seandainya programnya itu kompleks, gitu, kayak klinik atau rumah sakit, ya, atau mungkin laboratorium prodia, gitu ya, itu juga itu kompleks, gitu ya. Jadi kompleks di laboratorium. Jadi saya kan juga pernah di lab juga laboratorium. Jadi sehingga saya lihat memang kalau untuk transaksinya ya lebih kompleks ya, karena sudah lebih sifatnya hampir sama dengan klinik ya, laboratorium. Nah, kalau seperti itu baru menggunakan pemisahan ini. Kenapa? Karena pasti di saat kelak pasti akan ada perubahan-perubahan, gitu ya. Nah, ini harus bisa adaptif. Tadi kan kita sudah sampaikan adaptif. Nah, jadi gitu ya. Jadi bisa menggunakan yang sederhana aja tanpa harus menggunakan ini. Tapi kalau untuk program yang ideal, yang besar, maka gunakanlah ini supaya nanti programmer berikutnya itu nggak serabutan, jadi nggak bingung, gitu ya. Jadi akan membuat pusing gitu, programmer berikutnya. Semakin sederhana itu semakin bagus, gitu ya. Jadi keep it simple, gitu ya. Keep it simple. Oke. Nah, berikutnya kita akan masuk di pilar yang kedua, yaitu SOLID. Jadi yang pertama adalah single responsible. Jadi modul yang besar ini, modul yang besar ini ada pemicu yang menyebabkan kenapa masalah itu timbul, gitu ya. Jadi modul yang besar itu banyak alasan untuk berubah, gitu ya. Ya, apalah gitu. Jadi ketika kamu sudah bikin tadi itu dari dokter praktek menjadi klinik, ya, atau prodia, gitu ya. Apakah nanti pihak manajemen nggak minta yang lain? Pak, ini nggak bisa begini ya? Oh, ini memang belum disediakan. Nah, kalau itu saya minta disediakan, gitu ya. Ya. Jadi bayangkanlah Anda nanti di laboratorium, gitu ya. Loh, ini nggak bisa begini, bagaimana, gitu ya? Prodia ya, misalnya ya, apa yang besar itu ya. Nah, itu kok nggak bisa begini? Kan memang dulu nggak minta, gitu ya. Lah, misalnya dulu nggak minta ya kan? Akhirnya disediakan. Jadi pasti akan ada perubahan. Nah, kok yang dirubah ternyata sudah ada. Jadi yang sudah ada ternyata kok kita lihat filenya, programnya besar, gitu ya. Wah, ternyata kompleks juga, gitu ya. Nah, ini akan menjadi permasalahan sehingga single responsibility itu adalah bahwa pecahlah. Jadi ingat satu tanggung jawab. Jadi ini akan mirip dengan separation of concern tadi itu, ya, SOLID pada pihak S-nya juga akan mirip dengan separation of concern. Jadi pecah kelas menjadi satu modul. Jadi satu kelas itu ya punya tanggung jawab satu aja, gitu ya. Jangan sampai satu kelas punya tanggung jawab dua, ya. Atau sebaliknya, satu modul dikerjakan oleh dua kelas. Itu sebenarnya nggak masalah kalau orang itu sudah mana dipisahkan lagi, gitu ya. Jadi contohnya misalkan ini mahasiswa ya, gampangannya kayak BAA, gitu ya. Di BAA itu ada bagian yang khusus akademis, ada bagian khusus untuk kemahasiswaan, misalkan begitu ya. Nah, itu kan sudah jelas. Oh, di bawahnya masih bisa dipecah lagi. Ya kalau gitu pecahlah kelas BAA, kelas mahasiswa, gitu ya, mahasiswa. Jadi begitu. Misalkan begitu ya. Kemudian open close ya. Jadi pemicunya adalah modifikasi logika lama saat ada fitur yang baru. Ini juga sama ya.
paling enak ini sebenarnya masih ada hubungannya dengan yang pertama. Jadi satu kelas satu modul, dan kemudian untuk ini gunakanlah konsep pewarisan inheritance dan polymorphis ya, polymorphis. Kemudian berikutnya lack of substitution, yaitu pengecekan tipe data. Ya, tipe data ini ada kalanya kita sudah integer, kemudian tiba-tiba berubah lagi menjadi long dan sebagainya. Nah, maka gimana desain subclass agar bisa sepenuhnya menggantikan base class? Artinya berarti bahwa dia akhirnya menjadi fleksibel gitu ya. Kemudian berikutnya interface segregation, kelas dipaksa mengimplementasi fungsi yang tidak dipakai gitu ya. Nah, ini juga sama. Jadi pecahlah interface besar menjadi interface yang kecil ya, antar muka itu interface yang lebih kecil. Nah, ujungnya adalah yang kelima, yaitu DIP, dependency inversion. Jadi modul tinggi memanggil modul tingkat rendah secara langsung. Ini juga sama sebenarnya. Sehingga nah sekarang ini ada hubungannya dengan yang sebelumnya, bergantung pada abstraksi bukan pada metode yang spesifik. Jadi kita harus membuat bukan hanya interface, tetapi kita juga membuat kelas abstraksi. Tentu di dalamnya ada interface, gitu ya. Tentu di dalamnya ada interface. Nah ini jadi ada hubungannya sama single responsibility principle. Kita bahas yang sebelah kanan, yang DIP yaitu. Nah ini adalah contoh bahwa ya harusnya seperti ini gitu ya. Harusnya memang semuanya itu dependen pada kelas, pada bisa menggunakan kelas abstrak atau dependen pada sebuah interface saja. Ya. Interface nanti kan bisa fleksibel, apalagi sekarang di zaman mobile ini nanti mau nggak mau ya itu akan banyak sekali interface yang akan dipakai. Karena apa? Karena mobile berbasis Java, ya mobile programming berbasis Java, dan itu ada pemisahan layer gitu ya. Mau nggak mau Anda harus menggunakan interface di dalamnya. Jadi memang ini harus dipisah. Jadi ya mau nggak mau memang harus dipisah menjadi lebih kecil-kecil. Akhirnya ya ujung-ujungnya memang proyeknya kompleks gitu ya. Tetapi sebenarnya kompleksitas itu ya itu supaya programnya itu lebih terorganisir gitu ya. Jadi arsitekturnya lebih terorganisir. Jadi nggak serabutan. Bayangkan kalau kampus web ini pekerjaannya serabutan, orang nangani itu, akhirnya kan malah jadi berantakan. Tapi kalau toko voucher HP gitu ya, atau mungkin poci di tepi jalan, kan nggak perlu harus dipisah-pisah gitu ya. Cukup satu orang aja nangani semuanya. Ya, jadi tergantung pada penggunanya. Ada lagi yang mau tanyakan kira-kira? Oh iya silakan Pak. Ya. Jadi artinya memang sebelumnya nggak terbayang gitu ya, terbayang bahwa ketika dokter itu praktek, oh ya kayak ini dokter Agus dulu kan praktek biasa, karena ramai, kemudian dia jadi klinik, ramai lagi dia jadi rumah sakit gitu ya. Jadi sama. Kalau nggak terbayang seperti itu bagaimana? Kalau nggak terbayang seperti itu, ya ini sebenarnya pertanyaannya bagus juga. Sebenarnya pada prinsipnya sama gitu ya. Jadi justru kita memang harus jadi memisahkan ini. Jadi DIP ini adalah memang prinsip di mana kita memisahkan. Jadi kode bergantung pada abstraksi bukan pada detail. Jadi kita harus mengisolasi komponen dari tingkat tinggi dari logaritma bisnis ke tingkat yang lebih rendah gitu ya. Jadi menjadi komponen kecil-kecil. Jadi artinya apa? Bahwa suatu proyek itu berarti akan mengarah kepada namanya konsep atau dunia komponen. Jadi yang dulu proyek itu adalah berupa kelas sederhana, tadi saya sebutkan kelas ya, interface. Nah ini akan berubah menjadi namanya komponen ya. Jadi kita nanti akan belajar terpisah mengenai arsitektur berbasis komponen. Jadi juga pertanyaan yang bagus ya, tapi nanti akan dijelaskan secara terpisah aplikasi berbasis komponen. Jadi gampangannya memang dunia zaman sekarang itu kalau saya lihat, saya amati itu memang mengarah kepada komponen-komponen. Jadi kalau dulu programming itu berbasis pada kelas, tetapi sekarang itu berbasis pada komponen-komponen. Dan komponen-komponen itu lebih enak untuk di reuse di masa mendatang. Misalkan gini, sekarang untuk praktek ya, ada beberapa komponen yang bisa dipakai ulang lagi di klinik.
Sehingga pada seperti itu ya, maka lebih enak lagi kalau memang project itu mengarah pada komponen, sehingga prinsip dari SOLID ini akan membuat produk baru yaitu namanya komponen gitu ya. Sehingga ini ditingkatkan lagi. Jadi ini memang sudah isolasi komponen, tapi di sini masih sederhana ya. Jadi masih sederhana. Jadi pada pilar perangkat lunak ini nanti akan menjadi produk yang lebih implementatif, yaitu pada komponen. Baik, jadi kalau dibuat berbasis komponen sejak dini sebenarnya nggak masalah. Kita bisa menggunakan beberapa framework ya, seperti Vue.js, kemudian framework React ya zaman sekarang ya, atau di mobile itu tidak hanya menggunakan Java tapi bisa menggunakan Flutter, itu juga sama. Semuanya sekarang berbasis komponen. Jadi dunia ini mengarah pada komponen. Ya, dunia mengarah, sebenarnya ada yang lebih mengerikan lagi gitu ya. Jadi bukannya komponen tapi ada yang lebih mengerikan lagi ya. Jadi namanya berbasis pada LLC namanya. Jadi large model ya. Jadi large model language. Nanti kita akan mengarah pada AI gitu ya. Mengarah pada AI. Jadi lebih mengerikan lagi. Kenapa? Karena itu eranya di mana lebih sederhana, bahkan saking sederhananya pun hanya bisa dikerjakan oleh beberapa orang. Artinya apa? Ya, jumlah pekerja itu akan menurun. Karena lebih sederhana dan lebih bisa dikerjakan oleh sedikit orang. Sehingga eranya ini adalah era di mana Anda harus berlomba untuk mengupgrade diri Anda secepat mungkin. Jika era itu sudah berganti, Anda sudah masuk gitu ya, Anda sudah digunakan. Jangan sampai ketika eranya itu sudah jalan, tetapi Anda masih tahapnya mengupgrade diri, maka pada saat itu lapangan pekerja itu semakin menurun. Lapangan pekerja menurun. Era AI ya, LLM. Oke, kemana ya? Oke, ini pertanyaannya bagus ya. Memang sudah mengarah pada komponen ya, dan nanti itu akan mengarah pada yang lebih kompleks lagi ya. Oke, berikutnya, nah ini adalah evolusi. Evolusi tadi agak lambat. Ada evolusi, ada revolusi ya, agak lambat. Nah, level 1, jadi tes yang pertama ini masih gampang ya, bisa pakai black box, bisa pakai white box, bisa. Kemudian dicek lagi ternyata sudah nggak ada duplikasi. Wah, ini berarti sudah mulai bersih ya. Jadi sudah mulai bersih. Kemudian ekspresif gitu ya, artinya lebih bahasa yang manusiawi untuk programmer gitu ya. Jadi bahasanya bahasa safe gitu ya. Jangan sampai XYZ apa gitu ya. Apa ini maksudnya? Maksud itu safe. Ya buat aja fungsi safe gitu aja. Jangan pakai yang aneh-aneh gitu ya. Kemudian, nah ini yang terakhir adalah minimalis. Jadi minimalis kelas, metode ya. Dan bahkan ini sudah sekarang itu mengarah pada namanya komponen gitu ya. Nanti kita akan pelajari. Jadi sebenarnya ini masih belum finish. Kita akan pelajari lagi nanti lebih detail di pertemuan berikutnya. Nah, ini yang terakhir ya. Nah, jadi secara flowchart ya, secara flowchart pada dry fish and yakni itu jadi begini. Kalau ada kode baru, ya jadi misalkan awalnya dulu dokter praktek ya, berubah menjadi klinik gitu ya. Nah, maka kode baru itu kan kodenya sudah ada gitu ya. Yaitu programnya sudah ada. Nah, berarti kan kodenya ada, kemudian ketambahan kode baru. Ya daripada kita bikin dari awal, mending kita rombak program praktek menjadi klinik gitu aja. Nah, kalau program itu apakah logikanya sudah pernah atau belum? Nah, ternyata kok sudah pernah, iya, ya sudah gitu aja. Cari aja yang sudah gitu loh. Pak, sulit Pak menemukan, berarti sistemnya berantakan gitu. Jadi separation of function tidak dijalankan, dan SOLD tidak dijalankan juga gitu ya, tidak dijalankan juga. Nah, jadi ekstraklah, gunakan kembali fungsi tersebut. Dan sekarang lebih enak untuk mengekstrak karena semua terbaca secara manusiawi gitu ya. Ada tahap yang minimalis ya, tahap 4 itu terbaca dengan enak gitu ya. Nah, sehingga tinggal digunakan aja. Berikutnya, apakah fitur ini digunakan untuk saat ini ataukah menduga-duga masa depan? Ini untuk menduga-duga, nggak usah gitu ya. Tapi kalau ternyata digunakan untuk saat ini, lanjut gitu ya. Kemudian keep it simple ya, terakhir ini. Bisakah kode ini dimengerti tanpa harus bertanya pada programmer sebelumnya? Jadi misalnya saya bikin program gitu ya, saya tinggal dan ada orang masuk,
Nah orang ini nggak usah tanya, itu apa maksudnya gitu ya, nggak usah bertanya. Jadi karena apa sederhana. Jadi keep it simple, gitu ya. Nah kalau sudah maka lulus gitu ya. Nah dari sinilah ini pilihan yang ketiga, maka program kita itu benar-benar menjadi enak untuk dikerjakan, enak untuk bekerja. Saking enaknya pekerjaannya jadi berkurang gitu ya. Jadi itu juga apa ya? Ya ada sisi plus minusnya gitu ya. Jadi memang dunia ini memang kejam gitu ya. Jadi yang pintar itu akan mengalahkan yang kurang gitu ya. Makanya kita harus berlomba-lomba jadi pintar gitu ya. Nah, ini adalah ekosistem arsitektur yang bersih. Jadi level makro, level tengahan ya, meso, dan kemudian level mikro ya. Jadi level makro kita cari menggunakan prinsip sequence of concern tadi ya, sesuai dengan pertanyaan yang tadi awal tadi itu. Kemudian berikutnya diarahkan lagi menjadi SOLED, bahkan menjadi komponen. Pertanyaan yang bagus ya tadi yang kedua ya, apa menjadi komponen. Dan berikutnya kemudian disaring menggunakan dry, kiss, and jackie. Ketika level makro dan level meso sudah dijalankan, maka ketika dry, kiss, and jackie ini lebih enak untuk dikerjakan oleh programmer berikutnya. Baik, itu aja ya kira-kira yang menjadi sudah jadi seperti itu. Nah sekarang ya tahap berikutnya adalah kita akan mulai memecah-pecah lagi itu ya, semua tadi itu menjadi arsitektur yang ya maksudnya implementasi dari sini gitu ya. Jadi ada bagaimana kalau jadi kita akan memecah, jadi kan ada evolusi ya, perubahan. Bagaimanakah sebenarnya arsitektur yang revolusioner gitu ya. Artinya memang arsitektur itu ada jenisnya, kita buka celah untuk dia menjadi tumbuh. Akan dijelaskan di pertemuan berikutnya. Kemudian bagaimana yang tadi itu sambungkan dengan Mbak Indra yang tadi itu yang tanya itu bagaimana dengan kalau itu komponen gitu ya. Nah itu akan dipisahkan. Ada lagi client server, ada banyak sekali bentuk arsitektur yang akan dijelaskan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Baik, demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita akan ketemu lagi di minggu depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.